نعم. في النهاية نقول طبعا أنه بالنسبة للآباء والأمهات حتى الذين لم يصلوا بعد أو لم نجري بعد مشروع تبارك بالنسبة لهم في إندونيسيا أو في غيرها، نسأل الله عز وجل أنه يعينهم على أن يكون هناك يوميا وقت ثابت ولو صغير، عبارة عن ربع ساعة، عبارة عن نصف ساعة، تلتف فيه الأسرة حول كتاب الله عز وجل. لما يحدث هذا الوقت ويتكرر أيام عديدة ولا نفقده في أي يوم بفضل الله عز وجل، نجد أنه هناك تراكم وازدياد في الحصول على الخير. بهذه الطريقة نجد بفضل الله عز وجل أن القرآن أصبح يحتل مكان ومكانة في حياتنا. اليوم تلو الآخر نجد تأثير القرآن العظيم على حياتنا. طبعا في الآخر أود أن أشكر الاستضافة الكريمة من مؤسسة الشيخ علي جابر جزاه الله خيرا، ومن إخواننا في مجموعة بوسوة في مكسار السيد أقصى محمود، ونسأل الله عز وجل أن يجعل قدومنا إليهم قدوم خير، وأن يجعله فتح خير لهذه الدولة ولسائر دول الإسلام في حياتنا ومن بعد مماتنا إلى أن تقوم الساعة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu menyampaikan yang terakhir untuk perubahan awal menuju kepada program Tabarak ini adalah mesti kita mampu memberikan waktu yang lebih daripada cukup untuk Al-Quran. Sehari-hari kita berduduk dengan keluarga, orang tua bersama anak, sedikit demi sedikit sejak mereka masih kecil sekali, masih 2 tahun, 1 tahun setengah, kita memberikan perhatian banyak waktu agar mereka melihat, anaknya melihat orang tuanya selalu megang Al-Quran, selalu baca Al-Quran setiap hari. Jangan lewat 1 hari belum memberikan perhatian kepada Al-Quran. Ini salah satu yang akan menanamkan kepada hati anak kita adalah pesan-pesan atau masjid-masjid yang memberikan tanda begitu pentingnya Al-Quran bagi orang tua, akan juga lama-lama akan menjadi pentingnya Al-Quran bagi anaknya dan cucunya. Beliau menyampaikan banyak terima kasih kepada Boswa, terima kasih Pak Said Aqsa Mahmud, terima kasih kepada semua keluarga yang menyambut kita dengan luar biasa. Apalagi di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan dengan sambutan ini, dengan acara yang kami laksanakan, dan silaturahim kami ke Makassar, insyaAllah membawakan barakah bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan Makassar ke depan menjadi kota Al-Quran, anak cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Yazid, ini kita langsung mendengar dari Yazid, ya. Mudah-mudahan dari pemirsa yang bisa bahasa Arab juga boleh tangkapi. Ini membuat kita juga bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab kan bahasa Al-Quran. Oleh karena itu jangan bersemangat untuk Quran saja, tapi bersemangat Quran dan bahasa Arab. Cuba kita sekarang mendengar dari Yazid itu sebagai anak. Ya, pasti sebagai anak berumur ya 6 tahun ini, pasti ada istilahnya main apa. Tak mungkin seorang anak seperti ini tak suka main PS misalnya, tak suka nonton TV misalnya. Kira-kira apakah dia juga seperti anak kita biasa? Atau dia juga suka main, suka bola, suka TV, suka apa? Kira-kira inilah pesan-pesan dan nasihat, poin-poin yang menjadi emas dan harga mahal bagi kita dari sendiri Yazid yang menghafal Al-Quran 30 juz. Tafadhal. Atulum nasaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. أنصح كل طفل وطفلة بعدم مشاهدة قنوات ضارة، ومشاهدة قصص الأنبياء ومشاهدة قصص الأنبياء بالطين الصلصال على الكمبيوتر بسيديهات، وهي مجزأة 7 أجزاء في مشروع تبارك. أنصح الآباء والأمهات بتشغيل هذه الأسطوانات على الكمبيوتر بدلا من الألعاب التي توجد على الكمبيوتر والمشاهدة الكثيرة للقنوات الضارة على التلفزيون. Beliau menyampaikan satu pesan. Kalau anda mau jadi penghafal Al-Quran seperti saya, atau insyaAllah lebih baik daripada saya, ini coba lihat. Ini berkata dia, ya. Mau jadi seperti saya atau lebih baik daripada saya. Yang penting jangan banyak buang waktu nonton TV.
Jangan banyak-buan. Boleh nonton TV, tapi nonton acara yang berguna, acara yang bermanfaat. Apalagi kalau kita nonton film karton, apa film-film yang tidak ada arti, ini sebenarnya tanpa kita sadar merusakkan anak kita, merusakkan fikirannya, merusakkan hatinya, dan susah di situ kita mampu menghafal Al-Quran. Dan juga dia pesan, ada penggantinya yang lebih baik. Kita kalau punya komputer di rumah kita atau laptop di rumah kita, bisa kita rekam atau setel satu CD atau satu DVD yang membawakan cerita para Nabi dan Rasul. Dan di Indonesia di mana-mana sudah ada rekaman itu, sudah ada DVD itu. Disitulah akan menanamkan supaya mereka lebih tahulah dan para Nabi dan Rasul. Dia lebih tahu cerita-cerita Al-Quran. Oleh kerana itu, itulah nasihat. Jangan banyak buang waktu di hadapan TV. Orang tua juga semestinya mengkontrol anaknya agar dia bisa menonton sesuatu yang bermanfaat dan berguna. ثانيا أنصح بالصلاة فالصلاة عماد الدين. Yang kedua, mengajak anak-anak kita yang tercinta untuk menjaga salat. Dan ini perlu juga orang tua menjadi contoh baik. Artinya tidak boleh seorang tua menyuruh anaknya, ayo salat, dan dia masih nonton TV, orang tua. Bagaimana bisa anaknya ikut salat? Oleh kerana itu, biasakan diri anda jadi contoh baik. Sering baca Al-Quran, anak kita pasti ikut. Karena dari sisi medis itu atau psikologi jiwa, anak-anak itu pengaruh dalam mata. Artinya apa yang dia lihat, dia ikut. Kalau sesuatu baik dia ikut baik, akan sesuatu buruk dia juga ikut buruk. Oleh kerana itu jadi contoh baik termasuk dalam bacaan atau termasuk juga dalam salat kita. Oleh kerana itu ada perhatian juga lebih banyak kepada salat anak kita supaya dari situ kunci rezeki dan kunci kemuliaan lewat salat, karena salat itu adalah tiang agama.